Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirudin Manahan Siregar. Saya dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas C. Ali Hasan Ahmad Adari di program studi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membawakan materi tentang politik hukum. Sudah pernah dengar politik hukum sebelumnya? Belum ya, tapi kata politik sudah sering kita dengarkan di kehidupan kita sehari-hari. Di sini politik hukum ini adalah suatu bidang ilmu hukum yang mempelajari tentang ilmu kebijakan dalam pembentukan ataupun mengambil kebijakan terhadap kewenangan ataupun pengambilan suatu pembentukan hukum di Indonesia. Di mana pembentukan hukum di Indonesia itu harus berdasarkan kebijakan. Di sini politik hukum terbagi dua kata, yang dimana secara terminologi politik hukum itu berasal dari dua kata, yang dimana pertama adalah politik, yang kedua adalah hukum. Ya, selanjutnya dari makna politik itu sendiri dapat diartikan bahwasanya politik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu politikos, dan bahasa Arab yaitu adalah siasah. Yang dimana dari bahasa Yunani politikos ini berarti dari untuk ataupun berkaitan dengan warga negara. Di sini sudah kita bisa lihat yang dimana politik itu kalau dapat dilihat dari bahasa Inggris dapat dimaknai dengan arti kebijakan, yaitu berasal dari kata policy, policies of law, kebijakan dari hukum. Dan proses pembentukan antara lain berwujud proses pembentukan keputusan khususnya di dalam negara. Ya, jadi kalau dilihat dari bahasa tersebut, dari makna bahasa, polisi dapat diartikan bahwasanya kebijakan politik itu dapat dimaknai sebagai kebijakan. Yang selanjutnya, hukum. Pengertian hukum itu sudah secara umum sudah kita tahu bahwasanya hukum itu adalah aturan, yang dimana aturan itu dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Sebagai dari istilah dari suatu makna dari hukum itu sendiri, hukum itu adalah alat mengatur sosial masyarakat ataupun law is social control engineering. Ya, di sini sudah kita lihat di sini beberapa, ada satu tokoh Immanuel Kant memberikan pengertian hukum, yaitu keseluruhan aturan yang dapat menjaga kehendak bebas dari orang lain. Menjaga kehendak bebas dari orang lain. Jadi seorang itu tidak semesta-mestinya dapat berlaku bebas dan harus diatur berdasarkan aturan hukum ataupun norma-norma yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Ya, lanjut. Di sini politik hukum, menurut dari Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Jadi kebijakan hukum itu sudah kita lihat tadi bahwasanya makna dari politik hukum itu adalah kebijakan. Makna hukum itu adalah suatu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat. Jadi kalau dilihat dari di sini Bapak Sudarto selaku tokoh hukum, di mana politik hukum itu kebijakan dari negara yang melalui wewenang-wewenangnya, badan-badannya yang berwenang untuk menetapkan suatu peraturan-peraturan yang akan berlaku di masa yang akan datang. Jadi di sini suatu aturan itu, suatu konstituendum itu dapat diciptakan melalui suatu alat ataupun dari suatu bidang ilmu kebijakan hukum ataupun politik hukum untuk dapat melahirkan suatu produk hukum baru di masa yang akan datang
sebagai konstitutum yang akan berlaku di saat itu. Jadi begitu. Oke, selanjutnya di sini sifat politik hukum itu ada terbagi dua. Sifat politik hukum yang bersifat tetap ataupun permanen, dan sifat politik hukum yang bersifat temporer. Sifat politik hukum temporer ataupun dapat berubah sesuai dengan dasein yang berlaku di masa itu juga. Jadi hukum itu fleksibel, di mana hukum itu harus mempunyai cita-cita sebagaimana seharusnya yang diinginkan masyarakat. Dari istilah sering kita dengar itu bahwasanya hukum itu harus sesuai dengan dasein terhadap dasolen yang berlaku dalam norma-norma yang hidup di dalam masyarakat itu. Tapi tidak lupa juga terhadap bagaimana kejadian konkret yang ada di masyarakat itu sendiri, ya kan? Tapi kebijakan hukum itu yang kita lihat dari sini bersifat permanen. Yang dimana hukum bersifat permanen ini tidak bisa dapat diubah, seperti contohnya hukum Islam, hukum agama. Hukum agama itu tidak bisa dirubah. Dan yang kedua adalah hukum adat. Hukum adat itu sudah sebagai culture kita, jadi tidak bisa diubah karena sudah disepakati oleh nenek moyang kita bahwasanya hukum itu lahir berdasarkan kebiasaan mereka di sana. Nanti selanjutnya akan kita versi contoh-contohnya. Jadi hukum yang bersifat permanen selanjutnya adalah hukum barat. Hukum barat itu sebenarnya secara sistematiknya bagaimana hukum perjanjian yang dilakukan oleh beberapa negara yang berjanji dalam suatu konvensi internasional, mungkin seperti itu misalnya. Jadi tidak bisa diubah sesuai dengan masa-masa yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah pada saat itu. Dan selanjutnya yang hukum yang tidak bisa diubah adalah the state fundamental norm, ataupun ini adalah suatu hukum dasar negara. Dasar negara itu seperti Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak dapat diubah. Walaupun sejarahnya sudah melalui beberapa fase ataupun melalui beberapa perubahan dari beberapa amandemen ya. Tapi setelah dilaksanakannya ataupun dari amandemen tersebut dapat ditetapkan lagi bahwa sudah disepakati tidak boleh diubah lagi karena itu adalah dasar negara. Yang dimana dasar negara itu sudah bersifat permanen, bersifat tetap, tidak boleh diubah-ubah lagi oleh siapapun. Karena di dalam undang-undang dasar tersebut sudah mempunyai suatu dasar hukum, grand norm melalui ideologi Pancasila di 5 silanya, yaitu haruslah bersifat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ya, selanjutnya di situ adalah politik hukum bersifat temporer. Maksud hukum yang bersifat temporer itu adalah hukum yang dapat diubah sesuai dengan keinginan ataupun yang diinginkan oleh masyarakat pada saat sekarang ini maupun di masa yang akan datang. Seperti contohnya adalah hukum yang perlu diatur di masa yang akan datang. Contohnya undang-undang yang mengatur tentang yang sekarang ini perlu adanya pembatasan terhadap perkawinan anak di bawah umur yang dulunya belum, yang sekarang masih, ataupun hukum yang membatasi penggunaan media sosial. Contohnya mungkin dari undang-undang ITE harus ada, karena di masa dulu nggak ada ilmu telekomunikasi dan informatik. Yang sekarang ini sudah masuk ke era 4.0, semuanya sudah harus digitalisasi. Jadi harus ada aturannya yang mengatur tentang pembatasan penggunaan media sosial tersebut. Ya, selanjutnya politik hukum juga mempunyai 2 jenis, yang mana politik hukum itu ada
politik hukum nasional dan ada politik hukum internasional. Nanti ini kan kita masuk kepada materi selanjutnya, dan ini akan kita bahas karena tidak bisa kita selesaikan di video ini karena akan memakan waktu yang banyak untuk memberikan penjelasan. Mungkin di video selanjutnya akan kita kirimkan. Sampai di situ ada pertanyaan? Ya, kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa dikirimkan lewat komentar ataupun lewat IG yang sudah saya buatkan nanti di link di bawah ini. Oke, selanjutnya kebijakan pembangunan hukum nasional, the policies of law untuk konstitusional kita ini terhadap pembangunan konstitusional ini seperti yang saya katakan tadi. Arah kebijakan hukum itu haruslah berdasarkan Pancasila. Tidak boleh lari dari the start fundamental norm. Karena Pancasila itu sudah jadi ground norm, sudah menjadi norma dasar, ya kan? Yang sangat fundamental di negara kita. Tidak boleh lari dari situ. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu Pancasila itu sudah masuk sebagai dasar hukum dari Undang-Undang Dasar negara itu. Jadi arah kebijakan hukum itu yang dimana hukum yang berlaku sekarang ini untuk melahirkan suatu hukum yang baru sebagai ius constituendum haruslah melalui dari politik hukum itu sendiri, sehingga melalui dari hukum ataupun ilmu pengetahuan tentang mengeluarkan ataupun menciptakan suatu produk hukum baru itu harus mempunyai dasar keilmuan ataupun dasar untuk mengambil kebijakan, dasar untuk mengambil kewenangan yang dimana harus diatur berdasarkan the policies of law itu ataupun politik hukum itu sendiri, yang dimana hukum yang berlaku sekarang ini dapat menjadi melahirkan suatu hukum baru tidak boleh lari dari staf fundamental norm sebagai lex superior, yang dimana hukum yang tinggi tidak boleh, hukum yang rendah tidak boleh mengesampingkan hukum yang rendah, dan hukum yang baru dapat mengesampingkan hukum yang lama atas dasar hukum yang lama harus dicabut. Dan di sini lex spesialis sebagai contohnya tadi Perda juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Peraturan pelaksanaan dalam pembuatan Perda itu tidak boleh lari dari ataupun tidak boleh bertentangan dari undang-undang yang mengaturnya yang lebih tinggi dari dia. Jadi itu nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya mungkin atau di materi seperti yang sudah kita bacakan, nanti kita bagikan di silabus. Mungkin hanya seperti itu deskripsi dari politik hukum itu sendiri, politik hukum. Yang selanjutnya dari beberapa deskripsi ataupun pemaparan yang sudah saya paparkan kurang lebih dari 10 menit, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya politik hukum itu berperan sebagai ilmu untuk mengembangkan hukum ataupun untuk menciptakan suatu produk hukum baru agar dapat menata pembangunan hukum nasional terpadu secara konsisten sesuai dengan tuntutan. Itu saya bilang tadi, sesuai dengan keinginan masyarakat yang pada saat ini ataupun pada masa yang akan datang. Jadi tuntutan reformasi yang terjadi di lingkungan masyarakat itu harus diambil dari pemerintah sehingga terciptanya kepastian hukum. Tapi perlu kita pahami bahwasanya tadi di slide pertama bahwasanya kebijakan hukum itu untuk melahirkan suatu produk hukum baru. Tadi di slide pertama saya sudah melihatkan di situ, bisa nanti di rewind ke depan, ke belakang maksudnya, bisa di rewind ke belakang. Soalnya di situ saya sudah mencirikan bahwasanya politik hukum itu mencerminkan dari suatu gambar itu sendiri, di mana Palu itu harus ditetapkan atau terpolitikasikan karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ataupun sebagai asas lex ataupun ataupun sebagai asas yang tidak asas legalitas ya, sebagai asas legalitas. Tidak ada suatu hukum dapat diberlakukan apabila belum diatur
sebelumnya. Itu asas legalitas sudah jelas di situ. Jadi harus ada palu dulu, harus ditetapkan oleh pemerintah, baru dapat dijalankan. Dan di situ ada gambar timbangan yang dimana itu mencirikan bahwa itu persamaan ataupun keadilan, sama, semua sama di mata hukum, ataupun itu dapat diistilahkan sebagai equality before the law, persamaan hak di mata hukum. Dan di bawah timbangan itu ada buku, ada gambar buku di situ, yang dimana suatu keadilan ataupun suatu hukum haruslah berdasarkan analisis dari berbagai teori-teori yang mempelajari tentang bagaimana sih hukum itu dapat diciptakan. Harus berdasarkan berbagai ilmu pengetahuan, harus berdasarkan pengetahuan dari berbagai ahli-ahli yang sudah menganalisisnya melalui perumusan mereka, yang dimana rancang itu harus dirumuskan sampai tahap kodifikasinya. Jadi selanjutnya mungkin itu yang bisa saya paparkan dalam materi saya sebagai deskripsi pengantar politik hukum, materi politik hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena videonya hanya sederhana. Mungkin di lain kekurangannya akan saya perbaiki. Saya mohon maaf apabila ada kata salah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.